Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Nurmelasari, mengajar di SD Negeri 012 Pasir Blengkong. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenankan hari ini Rabu 8 Oktober 2025 untuk menampilkan video pembelajaran pada materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna di kelas 5 SD Negeri 012 Pasir Blengkong. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengawalinya dengan doa. Doa hari ini akan dipimpin oleh Dika. Silakan Dika maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Silakan Dika kembali ke tempat. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silahkan anak-anak semua berdiri. Hitungan ketiga kita akan mulai ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah sarapan? Oke, sudah sarapan berarti kalian sudah semangat ya. Nah, coba perhatikan apakah pakaian kalian sudah rapi, ada baju yang keluar, silakan dirapikan terlebih dahulu sebelum kita memulai. Oke, ya. Sudah? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Oh, Najri dan Lutfi. Coba Ibu cek satu-satu ya. Afika, Seli, Rizky, Ananda. Anindita, Khairiniswa. Akila, Rifda, Revendi. Siap. Dika, Prawira Negara. Handika, Abdul Ghani. Hadir. Kiran, Atar, Sabian. Oke, kita doakan teman yang tidak masuk hari ini semoga lekas sembuh supaya bisa berkumpul bersama teman-teman semua di sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Menyayangi anak yatim. Terus meyakini anak yatim itu terdapat dalam surah apa? Al-Maun. Apa? Al-Maun. Oh, Al-Maun. Siapa yang bisa membacakan surah Al-Maun ayat 1 sampai 3? Oh, Jahwa. Oke, coba silahkan. Pegang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terima kasih. Kamu belum kira? Berarti kalian masih ingat tentang materi kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Yang belajar tadi malam pasti sudah tahu nih, yang akan kita pelajari pada materi hari ini yaitu ada berapa Asmaul Husnanya? 5. Ada 5. Sedangkan jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Tetapi hari ini kita akan mempelajari 5 saja Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa saja ya Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Al-Qawiyyu. Kemudian apa? Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Ba'is, dan Al-Muhyi. Oke, adakah yang tahu arti dari Al-Qawiyyu? Allah yang Maha Kuat. Kemudian arti dari Al-Muhyi? Allah Maha Memberi kehidupan. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan baik dan benar. Dan yang kedua tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menunjukkan cara meneladani Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu memutarkan video pembelajaran hari ini, yuk kita ice breaking dulu supaya kalian lebih semangat. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah.
illallah Muhammadar Rasulullah. Islam. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tepuk 5, siap belajar. Baik, silahkan kalian simak video pembelajaran Ibu hari ini. Assalamualaikum. Silakan kalian simak. Wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, ini kita akan belajar tentang Allah Maha Segalanya. Jadi, di bab ini yang akan kita bahas yaitu Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Muhyi, dan Al-Baqi. Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Baqi, yang artinya Allah Maha Membangkitkan. Allah kembali membangkitkan makhluk yang telah mati dari kubur ketika hari kiamat juga. Allah yang selalu membangkitkan seluruh makhluk yang telah mati. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada Allah tentang bagaimana Allah membangkitkan dan menghidupkan kembali orang yang sudah lama meninggal, yang tulang-tulangnya tidak rapuh, hancur serta menyatu dengan tanah. Kemudian Allah berfirman, artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi ada hatiku tenang. Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadaku dan potong orang. Kemudian letakkanlah di atas setiap satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan di Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 290. Adapun cara meneladani Asmaul Husna Al-Baqi yaitu meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga terbentuk, bisa terpuji dan menyenangkan orang lain. Alhamdulillah, Masya Allah, kata Allah. Demikian penjelasan tentang makna dan cara meneladani Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Muhyi, dan Al-Baqi. Semoga anak-anak dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Videonya ada ya, dari pemutaran video barusan ada yang tidak paham atau ada yang mau bertanya? Yahwa yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaannya? Apakah dengan kita mencuci baju sendiri termasuk meneladani Al-Qayyum? Ada yang bisa menjawab? Mencuci baju sendiri apakah meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Ya? Oke, betul sekali. Kenapa? Karena arti dari Al-Qayyum, Asmaul Husna Al-Qayyum adalah Maha Mandiri atau berdiri sendiri. Makanya dengan kita bersikap mandiri ketika di rumah itu merupakan contoh kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum di rumah, di lingkungan rumah. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Oke, sekarang Ibu tanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang menanyakan kepada kalian. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa
Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan. Jadi ketika ada tumbuhan yang layu mati, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Begitu pula ketika kematian manusia terjadi, itu adalah sudah takdir yang Allah tetapkan. Kematian manusia itu tidak ada yang tahu kapan, di mana manusia meninggal, itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang. Kemudian Al-Qawiyu. Al-Qawiyu tadi artinya yang maha kuat. Kekuatan Allah ada nggak yang bisa menandingi? Tidak ada. Karena mutlak kekuatan Allah itu tidak bisa dirubah. Orang manusia yang badannya sebesar apapun, maka kekuatan Allah yang lebih unggul. Karena memang sifat Allah, Asmaul Husnanya adalah. Setelah ini Ibu akan membagikan, sudah terbagi ya kelompoknya. Kita akan berdiskusi kelompok. Kelompok terbagi menjadi 5, yang mana setiap kelompok nanti mendapat masalah yang berbeda-beda. Silahkan kalian diskusikan kepada teman, ya. Ini masalahnya sesuai Asmaul Husna yang kalian dapat. Jadi ada 5, makanya Ibu bagi menjadi 5, ya. Boleh perwakilan kelompok mengambil. Silahkan maju. Memilih masalah yang akan kalian diskusikan bersama teman. Oke. Ya, silahkan dibuka nanti bersama temannya. Ya, sudah semua dapat? Udah ya? Yang mendapatkan Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Al-Muhyi. Mana Al-Muhyi kelompok 3? Al-Mumit kelompok 4. Al-Ba'is kelompok 5. Dan Al-Qawiyu kelompok 1. Nah, silahkan kalian diskusikan bersama teman-temannya. Di situ terdapat masalah, ya. Coba kalian baca, pahami masalah tersebut. Kemudian kalian cari dampaknya apa dari masalah tersebut. Setelah itu kalian mendapatkan dampaknya, kalian mencari solusinya bagaimana untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Kalian diskusi bersama teman-teman, bermusyawarah, bekerja sama. Ya, silakan. Ya, silakan dibaca sama Zahra, dipahamin soalnya. Nah, di sini silakan kalian baca. Kalau silakan ditulis sebagian, kalau misalnya tidak. Iya. Iya, ditulis. Dibaca dulu. Ada kendala, ada masalah yang tidak dipahami? Oke, sama-sama ya. Oke, silakan mencari solusinya bersama-sama sama teman. Pahamin ya soalnya. Oke, Gilang paham? Ya, silakan. Ya. Sini boleh gabung? Ya, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dimulai dari kelompok 1, maju ke depan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Gilang, Kiran, Seli akan
mempresentasikan masalah Asmaul Husna Al-Qawiyu. Masalah banyak anak memakai kuat hanya sebatas fisik, seperti menang dalam permainan atau berani melawan teman, sehingga terkadang menimbulkan sikap sombong dan meremehkan orang lain. Dampak: anak yang tidak memahami nilai Al-Qawiyu dengan benar bisa tumbuh menjadi pribadi yang lemah mental, cepat putus asa, sulit mandiri, dan kurang bertanggung jawab. Bisa juga berdampak pada perilaku sosal. Misalnya, anak yang hanya mengandalkan kekuatan fisik dapat bersikap kasar, mudah bertengkar, dan tidak mampu mengendalikan emosi. Dalam jangka panjang, hal ini akan menghambat perkembangan presentasi belajar, kemampuan bekerja sama, serta pembentukan akhlak mulia. Solusi: Penanaman nilai Al-Qawiyu melalui cerita Nabi dan tokoh Islam. Misalnya, kita Nabi Musa atau para sahabat yang kuat dalam iman dan keberanian. Latihan pembiasaan seperti olahraga untuk melatih fisik, kebiasaan ibadah, sholat duha, puasa sunnah, untuk melatih spiritual, dan tugas kelompok untuk melatih kekuatan sosial. Pendampingan guru dan orang tua agar anak memahami bahwa kuat berarti sabar, tekun, berani, berbuat benar, dan mampu menahan diri, bukan sekadar fisik. Memberikan motivasi dan penghargaan pada setiap usaha anak, sehingga terbentuk kepercayaan diri dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 1. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Ya, nanti aja sekalian di akhir ya. Oke. Kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifah, Niswa, Fahri akan mempresentasikan masalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Masalah banyak di antara anak-anak hanya mengenal Al-Qayyum sebagai salah satu Asmaul Husna tanpa mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, anak cenderung masih bergantung pada orang lain, kurang disiplin, serta belum terbiasa bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang diberikan. Jika pemahaman tentang Al-Qayyum tidak ditanamkan sejak dini, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang kurang mandiri, mudah cemas ketika tidak ada yang membantu, serta kurang menghargai keteraturan hidup, kurang menyadari bahwa seluruh aktivitasnya berada di dalam pengawasan dan pengaturan Allah, sehingga tidak terlatih untuk disiplin, jujur, dan konsisten. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan karakter kemandirian dan rasa tanggung jawab yang penting bagi perkembangan akademi maupun sosialnya. Solusi: memberi contoh bahwa Allah selalu menjaga alam semesta agar tetap teratur, seperti pengantian siang dan malam. Dilatih untuk mandiri dengan tugas sederhana, seperti membereskan alat tulis, menjaga kebersihan diri, atau menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa menunggu perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
silakan duduk. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Zahra dan Dika akan mempresentasikan masalah Asmaul Husna Al-Muhi. Masalah banyak dari anak-anak hanya mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia, tumbuhan, dan hewan, tetapi belum memahami bahwa segala kehidupan berlangsung karena kehendakan Allah. Hal ini membuat anak kurang mensyukuri nikmat hidup, kurang peduli menjaga kesehatan, serta belum terbiasa memelihara lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang Allah berikan. Dampak tubuh menjadi pribadi yang kurang bersyukur, tidak menjaga tubuh dan kesehatan dengan baik, serta abai terhadap kebersihan lingkungan. Kehilangan rasa kagum pada ciptaan Allah, sehingga melemahkan keimanan dan akhlak. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kesadaran spiritual dan kepedulian sosial yang penting bagi pembentuk karakter Islami. Solusi: pembiasaan doa, rasa syukur, menjaga kesehatan, serta kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan sebagai bentuk pengalaman nilai Al-Muhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4, mana kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Akila, Maira, Gani akan mempresentasikan masalah Asmaul Husna Al-Mumit. Masalah, anak cenderung menganggap kematian sebagai sesuatu yang menakutkan tanpa melihatnya sebagai ketetapan Allah yang penuh hikmah. Akibatnya, sebagian anak menolak untuk membicarakan kematian atau justru bercanda berlebihan tentang hal itu. Kurangnya penjelasan yang tepat membuat anak tidak memahami bahwa Al-Mumit adalah bukti kekuasaan Allah yang mengatur hidup dan mati dengan penuh keadilan. Dampak: anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang takut berlebihan terhadap kematian atau sebaliknya menjadi acuh tanpa rasa tanggung jawab terhadap amal perbuatannya. Anak bisa kehilangan rasa kesadaran bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan ada kehidupan setelah mati yang harus dipersiapkan dengan amal baik. Hal ini dapat berdampak pada perilaku sehari-hari, seperti malas beribadah, kurang disiplin, dan kurang menghargai nikmat kehidupan. Solusi: mempraktikkan amal sederhana seperti doa sebelum tidur, menjaga sholat, dan berbuat baik kepada teman sebagai bekal menghadapi kehidupan setelah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 5, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja dibacakan nih. Kami dari kelompok 5. Masalah: banyak dari anak-anak yang mendengar istilah hari kebangkitan tanpa benar-benar memahami makna dan tujuannya. Sebagai anak menghadapi kebangkitan itu seperti cerita fisik atau hanya sekedar dongeng, sementara yang lain justru merasa takut berlebihan saat membicarakan tentang akhirat. Dampak: tumbuh menjadi pribadi yang kurang peduli terhadap amal perbuatannya.
lebih mudah berbuat salah, malas beribadah, dan menganggap sepele nilai kejujuran, disiplin atau kebaikan karena tidak menyadari adanya pertanggungjawaban di akhirat. Pemahaman yang diberikan keliru bisa tumbuh dengan rasa takut berlebihan yang justru menghambat keberanian, keceriaan, dan motivasi belajar. Solusi: membiasakan amal baik seperti sholat tepat waktu, berkata jujur, dan saling menolong dengan penekanan bahwa semua perbuatan baik akan mendapatkan balasan indah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas selanjutnya. Nah, untuk Ibu melihat pemahaman kalian pada materi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan tugas materi kalian mandiri, tetapi berbentuk link. Ibu akan share di grup kelas kalian. Silahkan kalian kerjakan menggunakan HP ya, karena di situ berbentuk link. Dari kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oh, Jahwa. Kesimpulannya, silahkan berdiri. Oke, temannya akan menyimpulkan. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulan secara keseluruhan apa, Jahwa? Dengan kita meneladani sifat-sifat Allah, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'is, kita menjadi manusia yang senantiasa mengandalkan kekuatan dan pertolongan Allah. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia. Yang di sini? Senang. Ada yang sedih? Tidak ada. Alhamdulillah kalian senang ya. Nah, sebab itu, maka terapkanlah dari sekarang kalian meneladani Asmaul Husna ini untuk kebaikan dan bermalas-malasan untuk salat 5 waktu, mengaji, berbuat baik kepada orang tua, menyayangi teman, tidak suka berkelahi. Kemudian untuk pembelajaran kita hari Minggu depan, yaitu membuat tulisan indah Asmaul Husna. Tugas untuk minggu depan, silakan kalian membawa bahan yang kalian akan gunakan ya. Kalian persiapkan. Karena pembelajaran kita waktunya sudah habis, maka Ibu akan tutup ya. Sebelumnya kita akan bertepuk dulu ya. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, siap berdoa. Let's go. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Wal asr. Inna fid dunya hasanah wa
sama-sama. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam